Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Nurul Aziza Putri Herina dari kelas 11 IPA 4 Diman 1 Kolaka. Pada video kali ini saya akan menjelaskan apa itu trigonometri serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu trigonometri. Trigonometri terdiri dari kata tri yang berarti tiga, gonon yang berarti sudut, dan metri yang berarti pengukuran. Jadi trigonometri merupakan sebuah cabang matematika yang berhadapan dengan sudut segitiga, contohnya seperti sinus, kosinus, dan tangen. Nah, di dalam trigonometri, kita akan menjumpai perbandingan sisi pada trigonometri, misalnya seperti sin, cos, dan tan. Selain itu juga terdapat istilah kosekon, sekon, dan kotangen, yang mana kosekon, sekon, dan kotangen ini merupakan kebalikan dari sin, cos, dan tan. Jadi kosekon kebalikan dari sin, sekon kebalikan dari cos, dan kotangen kebalikan dari tan. Nah, kemudian coba perhatikan di sini. Terdapat segitiga A, B, dan C. Dengan B merupakan sisi samping karena terdapat di samping sudut theta. Kemudian A merupakan sisi depan karena berada di depan sudut theta. Dan C merupakan sisi miring. Oke, apa itu sin theta? Sin theta ini merupakan perbandingan dari sisi depan per sisi miring atau depan per miring. Tetapi cukup kita tuliskan dua huruf depan per kata untuk lebih memudahkan kita mengingat rumus-rumus ini. Jadi untuk kata depan kita ambil bagian D-nya saja, kata samping kita ambil sa-nya saja, begitu pula kata miring kita ambil mi-nya saja. Jadi sin theta sama dengan D per mi. Nah, kemudian cos theta ini merupakan perbandingan dari sisi samping per sisi miring atau disingkat menjadi sami. Kemudian tangen theta. Tangen theta merupakan perbandingan dari sisi depan per sisi samping atau disingkat menjadi D per sa. Dan kemudian untuk kosekon, sekon, dan kotangen seperti yang saya bilang tadi, bahwa mereka ini kebalikan dari sinus, kosinus, dan kotangen, maka tinggal dibalik saja. Nah, setelah kita mengetahui perbandingan sisi pada trigonometri, kita juga harus mengetahui nilai trigonometri sudut istimewa, yaitu sudut-sudut 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat, dan seterusnya. Nah, dari kedua konsep tersebut inilah kita bisa menentukan ketinggian bangunan tanpa harus mengukur dari puncak bangunan tersebut. Misalnya soalnya yaitu, bisakah kamu menghitung tinggi jam gadang Bukit Tinggi tanpa harus mengukurnya? Jadi, jika kita ingin menghitung ketinggian jam gadang Bukit Tinggi Sumatera Barat, pertama-tama kita harus mengukur posisi kita dari bangunan jam gadang. Artinya, kita harus menghitung jaraknya kita berdiri dengan bangunan jam gadang tersebut. Setelah itu, yang kedua, kita harus menghitung besar sudut antara mata kita dengan puncak bangunan jam gadang. Misalnya puncaknya yaitu theta. Dari kedua informasi ini nantinya kita bisa menentukan ketinggian dari jam gadang tersebut. Misalnya jarak kita berdiri adalah 25 meter dari jam gadang. Kemudian sudut yang terbentuk adalah 45 derajat. Nah, setelah semua ini telah siap, barulah kita dapat menghitung tinggi jam gadangnya. Nah, untuk menghitung tinggi jam gadang, kita dapat mencarinya dengan menjumlahkan tinggi pengamat dengan tinggi bangunan jam gadang tersebut. Nah, karena yang diketahui ini adalah sisi depan dan sisi samping, maka kita dapat menggunakan rumus tan. Nah, saya ingatkan lagi bahwa rumus tan yaitu sama dengan D per sa, atau sisi depan per sisi sampingnya adalah 25 meter. Jadi kita bisa menuliskan bahwa tan 45 derajat sama dengan T per 25. Karena tan 45 derajat sama dengan 1, jadi 1 sama dengan T per 25. Lalu 25-nya kita kalikan dengan 1, sehingga kita peroleh T-nya sama dengan 25 meter. Tetapi belum sampai di sini,
kita juga harus mengukur tinggi mata kita dengan tanah. Lalu kita gabungkan dengan T. Nah, misalkan tinggi mata kita dengan tanah adalah 1 meter. Nah, dari sini tinggal kita jumlahkan sehingga diperoleh tinggi Jam Gadang Sumatera Barat adalah 25 meter ditambah 1 meter, yaitu sama dengan 26 meter. Sekian dari video penjelasan saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.